Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, baik. Adik-adikku, berjumpa lagi di channel Bunda Alta untuk kita belajar bareng, yaitu pendidikan agama Islam, ya. Yaitu dengan judul Nikmatnya Mencari Ilmu dan Indahnya Berbagi Ilmu Pengetahuan. Materinya adalah materi di kelas 10. Oke, baik. Di sini gue akan menjelaskan bagaimana kita menikmati, bagaimana kita meresapi, bagaimana kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Betapa senangnya hati kita ketika kita tahu bagaimana pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Gimana tidak? Di zaman kehidupan yang canggih ini, manusia dituntut untuk bisa berteknologi dengan hasil rekayasa mereka sendiri, teknologi yang dibuat dari rekayasa tangan mereka sendiri, ya, untuk mempelajari teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya. Betapa tidak? Karena jika mereka tidak mempedulikan hal itu, maka mereka akan tertinggal jauh. Nah, di sini lebih penting lagi kita mempelajari semua itu, yaitu menuntut ilmu harus imbang, yaitu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Nah, di sini kewajiban menuntut ilmu, nah, dikatakan dari An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah," rawahu Bukhari. Katakanlah, walau itu hanya satu ayat. Ya, jadi kita berbagi, kita bersharing, kita menyampaikan, ya, menyampaikan ilmu walaupun hanya satu huruf, walaupun hanya satu kata. Itu jika baik, maka katakanlah. Karena semua itu akan bernilai ibadah dan bernilai pahala. Nah, apalagi di sini umat Islam kewajibannya untuk menuntut ilmu. Dikatakan dalam di hadis ada, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Nah, kembali lagi, kenapa pentingnya menuntut ilmu? Yaitu hukum menuntut ilmu ini ada dua. Yang pertama, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain, ya, yaitu menuntut ilmu yang diwajibkan bagi masing-masing individu, yaitu seperti ilmu mengenal Allah, tata cara ibadah, ya, seperti kita mempelajari ilmu tauhid, usul fikih, ya, cara beribadah kepada Allah, mengenal Allah, ya. Nah, itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Bagaimana tidak? Berarti ketika kita tidak mempelajari itu semua, berarti kita belum meyakini, berarti kita belum percaya, ya, dan beriman kepada Allah. Berarti menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, terutama dalam hal ibadah dan mengenal Allah. Nah, untuk itu dengan mempelajari ayat Allah, seperti membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, itu juga sama saja kita, ya, mendekatkan diri untuk mengenal Allah. Yaitu berarti kewajiban bagi kita untuk sebagai umat muslim dan muslimah untuk bisa membaca Al-Quran dan bisa sholat, ya, bisa doa apa ketika mau zakat, tata cara haji dan sebagainya. Nah, ini adalah fardu ain. Begitu juga yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah kewajiban, ya, yang dibebankan pada segolongan umat saja, sebagian umat, ya. Jadi ilmu yang dipelajarinya itu yaitu seperti contohnya ilmu eksakta,
ilmu industri, ilmu kedokteran, ilmu falak, dan ilmu perhotelan bisa, ilmu tata busana, ilmu boga, masak, kuliner, dan sebagainya. Itu adalah fardu kifayah. Sebagian orang yang boleh melakukannya, atau dari kalangan umat kafir atau kalangan kaum selain non-muslim, misalnya selain Islam, ya, dari kalangan umat Islam bisa, dan dari kalangan di luar non-Islam, ya, itu bisa mempelajari ilmu tersebut. Nah, jadi ketika kalau contohnya dalam logika saja ya, dalam suatu kegiatan ini fardu kifayah, ada seorang yang meninggal terbengkalai, tidak ada yang menyolatkan sampai mengkuburkan atau bahkan memandikan saja tidak ada. Itu berarti satu penduduk desa tersebut atau satu daerah tersebut, satu lingkungan tersebut terkena dosa besar. Karena apa? Karena melalaikan jenazah yang ada. Nah, jadi ketika ada sebagian dari lingkungan tersebut, komunitas tersebut melakukan serangkaian jenazah, proses jenazah dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, terus sampai mengkuburkan. Nah, jika ada sebagian melakukan hal tersebut, berarti dan sebagiannya lagi gugur dosanya, tidak ada dosa untuk mereka karena udah ada komunitas yang melakukan tersebut, ya. Nah, ini namanya fardu kifayah. Oke, jadi ilmu kedokteran itu bisa dipelajari oleh umat Islam, bisa juga dipelajari oleh umat selain Islam, ya. Kenapa? Kalau misalnya ilmu kedokteran diwajibkan, bayangkan ilmu kedokteran diwajibkan, kita semua pasti ya menjadi dokter misalnya, atau kita semua jadi tidak ada yang di rumah sakit itu, ya jarang yang sakit karena kita semua ahli dalam bidang kedokteran. Kita tahu bagaimananya cara mencegah sakit, ya, karena kita tahu ilmu dari obat-obat untuk mencegah penyakit karena kita semua dari bidangnya kedokteran. Nah, atau dari ilmu falak, ilmu perbintangan, ya, ilmu astronomi, itu juga sama saja ilmu yang dipelajari juga hanya sebagian golongan umat, bisa dari umat kalangan Islam, bisa umat dari kalangan selain Islam, ya. Atau ilmu eksakta. Ilmu eksakta itu adalah ilmu perhitungan atau ilmu hisab, ya, ilmu akuntansi, ya. Itu bisa juga dipelajari oleh kalangan umat Islam, bisa juga dipelajari oleh kalangan selain umat Islam. Nah, makanya itu dikatakan fardu kifayah karena tidak wajib, seperti itu. Nah, itu hanya untuk menopang pendidikan tersebut, pelajaran ilmu tersebut untuk menopang hidupnya ketika di dunia. Misalnya mereka untuk mempunyai titel, ya kan, titel S1, ya, SE, sarjana ekonomi misalnya. Nah, titelnya S2 juga ada, atau titel S sampai S3, itu hanya titel di dunia, seperti itu yang Ibu katakan di sini. Nah, jadi pendidikan suksesan yang kita raih di dunia ini hanyalah jangka pendek. Tapi ketika kita meraih sukses di fardu ain ini, ilmu akhirat, ilmu mengenal Allah, ya, ini adalah kesuksesan berjangka panjang sampai kita mati pun, meninggal pun, ya. Ketika kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, itu yang akan mengalir pahalanya ke kita semua, ya. Jadi di sini untuk itu apa? Harus imbang ilmu di dunia maupun mempelajari ilmu di akhirat, ya. Man arada dunya fa'alaiha bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaiha bil ilmi. Waman aradahuma fa'alaiha bi'ilmi aidon. Jadi gini, barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka dia harus punya ilmu, berilmu. Tapi barang siapa dia ingin juga meraih kesuksesan di akhirat, maka dia juga harus berilmu. Barang siapa juga yang ingin di dunia sukses, di akhirat sukses,
maka juga harus berilmu. Maka di sini kita harus imbang antara ilmu dunia maupun ilmu akhirat, ya kan? Nah, kalau kita punya ilmu yang menjaga kita, iya. Tapi kalau kita punya harta, ya, kita yang jaga harta, ya kan? Makanya lebih baik banyak ilmu daripada banyak harta. Nah, di Al-Quran pun ada surat Al-Alaq, ya, dikatakan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu azim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Siapa? Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Katakanlah, bacalah bahwa Allah itu maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kita dengan pena. Nah, berarti kalau kita mau sukses, kalau kita mau yatarosah itu terbesit, nyangkut di hati atau di pikiran kita, ilmu yang kita pelajari, berarti kita harus banyak menulis atau mencatat. Nah, ya kan, berarti Al-Quran aja sudah mengajarkan bahwa apa yang penting, ilmu yang pernah diajarkan oleh siapapun itu, ya, harus banyak dicatat agar dapat cepat teringat di dalam otak kita, pikiran kita. Nah, habis alladzi 'allama bil qalam. Ketika kita sudah membaca, terus kita catat, ya. Alladzi 'allama bil qalam. Di situ apa? Allah yang telah mengajarkan kita dari hal yang tidak tahu sampai menjadi tahu. Siapa? Itu Allah. Jadi jangan merasa kita sudah berilmu itu dari hasil diri kita sendiri. Ingat, itu adalah kehendak Allah. Ya, maka itu kok ketika kita ingin menuntut ilmu, jangan lupa diawali dengan membaca doa dan diakhiri juga dengan doa. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengawali dengan doa ataupun diakhiri dengan doa, nanti tuh ilmunya melayang kemana-mana, nyangkut di mana gitu kan? Ya, jadi nggak nyampe, ya kan? Apa yang kita pelajari. Jadi kalau sudah ditutup dengan doa, berarti insya Allah ilmu yang kita dapat, ya, akan tertanam dalam hati kita dan pikiran kita, dan yang lebih penting lagi bisa teraplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, itu ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, di sini ada keutamaan menuntut ilmu. Sini sangat banyak banget keutamaan menuntut ilmu. Nah, silahkan kita simak bareng-bareng, ya. Nah, yang pertama, diberi derajat yang tinggi di sisi Allah. Katakan surat Al-Mujadilah ayat 11, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, di sini katakan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman yang menuntut ilmu. Bayangin, sudah beriman, dia juga haus akan ilmu. Kan ingat, ilmu yang Allah kasih itu baru secuil. Masih banyak ilmu yang harus banyak kita pelajari. Allah seperti kayak nikmat, ya. Allah itu ngasih nikmat itu seperti setetes, ya. Setetes air yang ada di lautan. Padahal air yang di lautan itu banyak banget. Tapi Allah kasih nikmat di dunia ini setetes. Makanya berebut manusia itu. Berebut atas nikmat yang Allah berikan itu setetes nikmat, setetes air tersebut. Makanya kenapa di dunia ini ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang melarat, ya kan? Ada yang biasa saja, karena Allah hanya memberikan setetes nikmat, kayak tetesan air, dan itu diperebutkan oleh seluruh penjuru di muka bumi ini. Nah, itu belum nanti lebih nikmat yang terbanyak, dan nikmat yang gak akan habis-habisnya, ya, yaitu di
akhirat. Nah, makanya itu ilmu itu Allah itu tidak sedikit. Ilmu Allah itu banyak. Berarti kita harus banyak dan terus-menerus mempelajari ilmu, ya. Kayak gitu. Untuk apa? Bekal kita di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Nah, ini yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Nah, ini dari Anas bin Malik yang diriwayatkan hadis oleh Ad-Dailami, ya. Orang yang menuntut ilmu itu seperti penuntut rahmat. Dan menuntut ilmu itu adalah pilar Islam yang mana akan diberikan pahalanya nanti di hari kiamat nanti bersama para nabi. Masya Allah, ya. Jadi ketika orang orang yang menuntut ilmu, orang yang senang menuntut ilmu, orang yang senang mengkaji ilmu, duduk di majelis taklim, mendengarkan dari rangkaian kitab-kitab yang dipaparkan atau lontaran ceramah nasihat, ya, itu adalah mereka insya Allah yang nanti ya akan mendapatkan pahalanya nanti bersama para nabi di surga. Pahalanya besar, ya. Oke, jadi kalau duduk di majelis taklim ini, kita itu diampuni dosanya. Dan memandang ustadz atau ustazahnya yang mengajari ilmu tersebut, kita memandangnya saja sudah berpahala. Tuh, bayangin. Dan di sini walaupun kita masa pandemi belajar melalui daring atau secara di depan layar kaca, kita dengerin ceramah siapapun itu, dari ustadz siapa atau ustazah, ya, dari Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, atau dari kalian mendengarkan ibu memberikan materi tentang agama, itu walaupun kita tidak berduduk di majelis taklim secara bersamaan, tapi kalian mendengarkan isi untayan materi pendidikan agama yang kita pelajari bareng-bareng, insya Allah di sini bernilai pahala. Dan insya Allah kita semua akan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang selanjutnya adalah keutamaan menuntut ilmu itu merupakan sedekah yang paling utama. Nah, ini dikatakan di hadis, ya, hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sedekah Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama itu adalah orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, jadi Rasulullah ketika itu hadis riwayat Abu Hurairah, sini dikatakan Rasulullah bersabda, jika seorang muslim ya menuntut ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, itu adalah merupakan sedekah yang paling utama. Bayangin jika kamu belajar nih, dengerin ibu atau kamu duduk di majelis taklim, terus apa yang kamu dengar ceramahnya itu, apa ilmu yang kamu dapat itu kamu sampaikan kepada teman atau orang tua kamu, berbagi ilmu, insya Allah itu sama saja mengajarkan. Itu sama saja mengajarkan, berarti kita lebih baik daripada sedekah apapun itu, karena itu merupakan sedekah yang paling utama dari apapun, dari harta. Misalnya kita punya 2 miliar, itu lebih baik apa? Kita mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, itu lebih baik dari sedekah apapun, ya, seperti itu. Nah, jadi sedekah yang paling utama adalah orang yang belajar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nah, ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak, ya, ilmu bila amalnya, ilmu tidak dimanfaatkan, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Makanya apapun itu kamu belajar yang ilmu dapat, sampaikan. Ya, sampaikan walau itu satu ayat. Ya kan? Belajar ilmu Allah, sampaikan ketika itu baik. Kalau orang nggak ada yang mau menerima, ya sudah, yang penting kita sudah menyampaikan kebaikan. Apalagi kalau mereka sampai menjalankan apa yang kita sampaikan, ya. Mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ili. Kita menyampaikan kebaikan dan mereka melakukan kebaikan tersebut, kita sama mendapat pahala yang seperti mereka kerjakan.
Nah, itu yang ketiga. Oke, sekarang yang D, keutamaan menuntut ilmu. Yang D itu lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Nah, di sini dari Ali bin Abi Thalib pernah mendengar Rasulullah bersabda, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, bahwa seseorang muslim yang mengamalkan ilmunya itu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Masya Allah. Di sini berarti orang alim. Orang alim itu apa sih? Orang alim itu orang yang berilmu, yang mengambil manfaat dari ilmunya, dia mengaplikasikan ilmunya, kebaikannya dalam kehidupan sehari-hari, itu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Nah, Masya Allah. Nah, jadi sini kita jangan pernah merasa ya bermalas-malasan, atau kita merasa tidak ikhlas untuk menuntut ilmu. Betapa tidak, ini manfaatnya, keutamaannya, pahalanya jauh lebih besar dari apapun itu, ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu yang lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Masya Allah, ini lebih utama lagi daripada sholat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar, ya, yang diriwayatkan hadisnya oleh Ibnu Majah. Di sini Abu Dzar pernah berkata kepada Rasulullah. Abu Dzar pernah mendengar Rasulullah bersabda. Jadi Abu Dzar itu ditanya sama Rasulullah, disapa sama Rasulullah, Abu Dzar, jika kamu mempelajari ilmu dari kitab Allah, ayat dari kitab Allah, itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Tuh, bayangin. Jadi kalau kita mempelajari ilmu Allah, ilmu Al-Quran, ya jangan kita merasa rugi, jangan kita merasa capek, ya jangan kita merasa males-malesan. Itu lebih baik ya daripada sholat 100 rakaat. Pahalanya pun sama ketika kita mempelajari ilmu Al-Quran, itu pahalanya seperti sholat 100 rakaat. Nah, nggak usah capek-capek namanya sholat dalam sehari 100 rakaat. Berawak Assalamualaikum sampai kaki bengkak, gak usah capek-capek. Cukup kita mempelajari ayat Allah. Jika kita belum bisa lancar, jika kita belum merasa bisa membaca Quran, banyak membaca, banyak belajar membaca Quran. Ya, kalau nggak bisa, cari gurunya, daripada kamu menyesal merugi di akhirat. Ya, itu karena ketika kamu melakukan itu semua, pahalanya seperti lebih baik dari sholat 100 rakaat. Bahkan satu ayatnya pun bernilai 10 pahala atau 10 kebaikan. Nah, terus kata Rasulullah dilanjutin lagi, wahai Abu Dzar, kalau kamu mengajarkan dari kitab, dari ilmu, satu bab ilmu kepada orang lain, baik itu dia amalkan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Nah, tadi 100 rakaat kalau kita mempelajari kitab Allah. Tapi kalau kita mengajari dari bab satu ilmu tentang fikih misalnya tuh, tentang akhlak, Masya Allah, tentang ilmu akhirat, ya, dari satu bab kita mempelajari itu, kita menyampaikan, mengajarkan itu kepada orang lain, ya, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, Masya Allah, ya. Nah, jadi jangan pernah putus asa, ya. Man ta'allama al-Quran, ya, khairun min. Jadi orang yang belajar Al-Quran itu lebih baik, dan yang mengamalkannya pun, mengajarkannya pun lebih baik juga. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Tuh, ya, dikatakan dalam hadis. Nah, yang diberikan pahala seperti berjihad di jalan Allah. Nah, dari Ibnu Abbas, ya, Rasulullah pernah bersabda yang dikatakan di hadis riwayat Ad-Dailami. Jika seorang muslim berpergian pagi dan sore guna menuntut ilmu, itu lebih baik daripada berjihad fisabilillah. Masya Allah. Jadi dulu tuh kan namanya jihad itu kita berperang pakai pedang, pakai tombak,
pakai panah, ya. Bahkan kata Rasulullah wajib mengikuti perang. Yang tidak kena sanksi dulu zaman Rasul, kan. Nah, kita itu karena pahalanya jauh lebih besar, dan kita ini berperang itu bukan lagi dengan seperti itu. Kita berperang yaitu melawan kebodohan, yaitu menuntut ilmu. Itu sama juga kita berjihad di jalan Allah. Ya, menuntut ilmu sama aja kita berjihad di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Sampai dia pulang ke rumah pun dia tetap, ya, seperti dikatakan orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi jangan ketika ada kendala di jalan atau pulang pulang belajar menuntut ilmu, itu kecelakaan, atau ketika mau berangkat kecelakaan, ketika meninggal seketika pun, itu sama juga berjihad di jalan Allah. Seorang guru yang meninggal ketika mau mengajar, atau di jalan ada kecelakaan, atau ketika lagi mengajar dia tiba-tiba langsung dicabut nyawanya, ya, berarti dia masya Allah husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, ya. Nah, karena apa? Karena sama saja berjihad di jalan Allah. Mereka itu para syuhada yang tanpa dihisab nanti di yaumil kiamah. Nah, ini selanjutnya yang G terakhir, dinaungi malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan jalannya kita menuju surga. Nah, ini betapa tidaknya seorang menuntut ilmu itu, malaikat sangat menuntun, sangat menaungi orang-orang yang menuntut ilmu. Tadi sudah Ibu katakan di awal, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin fa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta al-haitani fil bahri. Itu ada ayat, itu ada hadis sambungannya. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslimah perempuan. Jadi kenapa? Fa inna talibal ilmi, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu, ya, yastaghfiru lahu kulla syai'in, semua penduduk bumi ini, penduduk langit, ya, mendoakan orang yang menuntut ilmu, memintakan ampunnya dan mendoakan orang menuntut ilmu, hatal haitanu fil bahari, sampai ikan-ikan di dasar lautan ikut mendoakan orang yang menuntut ilmu. Masya Allah, bayangin, ikan di laut, ya, siapa bilang nggak bisa berdoa sama Allah, nggak bisa bertasbih? Itu makhluk hewan atau binatang pun mereka hidup itu hanya untuk bertasbih, mereka berkicau, mereka menggonggong, itu mereka sebenarnya bertasbih kepada Allah, mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Tapi kita saja tidak tahu bahasanya, ya karena Allah yang lebih tahu bahasanya, ya. Jadi ikan satu, kalau kamu hitung ikan di lautan di dunia ini tuh ada banyak, bahkan lebih dari, ya, mungkin di daerah Ciliwung baru 1 juta atau 2 jutaan ikannya, 2 juta ribu lah. Itu belum digabung sama laut-lautan yang ada di Amerika, Afrika, Asia. Nah, itu karena satu bumi. Seluruh penjuru di muka bumi ini, penduduk langit siapa? Penduduk langit itu malaikat. Semuanya mendoakan orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Jadi jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji ilmu. Apalagi ilmu untuk jangka panjang, yaitu ilmu akhirat. Nah, masih ada, dan dimudahkan jalannya menuju surga, ya. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi ilal jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah, di sini berarti kita tidak ada boleh bosan-bosannya, tidak ada boleh bermalas-malasannya untuk menuntut ilmu. Kalau kita mau dimudahkan jalannya menuju surga, ya, di setiap langkah kita berjalan dari rumah, 1 langkah pahala. Bu, bagaimana kalau pakai motor? Hitungan rodanya itu berpahala sampai ke tempat untuk belajarnya, atau ke tempat majelisnya, ya, atau ke sekolahnya. Itu semua hitungan pahala ketika kita niatnya
Ingat niatnya karena ridho Allah, bukan yang lain. Apalagi ya didahulukan dengan berdoa. Itu lebih pahalanya paket komplit. Ya, jangan sampai ketika kita belajar baru di tengah-tengah jalan, di tengah lagi belajar baru masuk. Atau di akhir udah mau doa baru absen doang. Ya itu nggak ada pahalanya. Pahalanya sedikit lah ya, pahala itik ya, atau pahala biji sebiji jagung ya kan. Tapi kalau kita mengikuti proses belajar atau proses menuntut ilmu dari awal sampai akhir dengan baik, dengan berdoa ya, yaitu insya Allah semuanya pahalanya insya Allah paket komplit lagi ya. Paket komplit kan semuanya udah mencakup semuanya pahalanya ya. Nah, malaikat menaungin, ngelindungin dia, terus seluruh isi bumi dan langit mendoakan dia biar kita apa? Biar kita dimudahin belajarnya, diberikan kesuksesan, dimudahkan rezekinya. Nah, Masya Allah, mau kan didoakan oleh para malaikat dan para penduduk di muka bumi ini ya, maupun itu dari binatang atau hewan, mereka mendoakan orang yang menuntut ilmu. Dan di sini ibu punya cerita ya, ini dari blog kayak blog tulisan dari orang Amerika ya. Di Amerika itu kan sebagian saja yang beragama Islam. Dia sempat satu orang ini dia masuk Islam, dan ketika itu dia belajar Al-Quran. Bayangin, setelah dia mempelajari Al-Quran itu dia merasa sangat ya, itu belum perfect, belum merasa sempurna. Dia terus mengkaji. Tapi ketika itu dia cerita, ketika mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran itu dulunya prosesnya benar-benar sangat butuh perjuangan. Kenapa tidak? Karena ketika itu dia itu pulang kerja itu jam 7:30. Nah, sedangkan perjalanan dia dari rumah untuk belajar Al-Quran ke ustadznya ya, ketika itu perjalanannya itu 1 jam kurang ya. Jadi 7:30 nyampe itu jam 8:30 kurang lah ya. Nah, belum ngajinya sampai jam 9:30. Terus belum baliknya lagi 9:30 itu ngajinya sampai 9:30. Dia baliknya berarti nyampe rumah kan jam 10:30 ya. Jadi ketika itu dia pakai kereta. Dulu di zamannya katanya, dulu banget di kereta itu banyak kayak perampok atau kayak begal begal perhiasan, begal duit lah, atau yang kita bawa ketika kita naik gerbong kereta tersebut. Nah, selama 1 tahun itu dia tidak pernah menemukan namanya perampok itu. Alhamdulillahnya ya. Karena apa? Perampok itu sangat wanted katanya. Wanted, dicari oleh polisi. Susah ya, susah. Katanya karena begalnya sangat tragis. Maksudnya ketika apa yang kita punya, apa yang kita bawa, cincin atau emas itu habis diambil sama mereka, kita disayat-sayat gitu. Sayat-sayat itu apa ya? Kayak kita disakitin pakai pisau ya, disayat-sayat tubuh kita, disakitin, makanya mati perlahan-lahan gitu ya. Udah habis diambil habis dirampok, terus kita disakitin ya, itu kan namanya dibegal. Berarti kan dia wanted parah nih ya, sangat-sangat dicari sama polisi. Jadi tapi susah karena apa? Mereka itu segerombolan dan susah banget dicari sama polisi karena dengan taktiknya yang sangat susah dicari polisi. Sangat lincahnya atau cerdasnya mereka dalam merampok gitu kan. Nah, sudah banyak yang kejadian seperti itu. Meninggal, habis dirampok meninggal karena disayat-sayat, dipukulin atau dipotong-potong lah, astagfirullahaladzim. Tapi perempuan muslimah ini
yang masuk Islam dan mempelajari Al-Quran tersebut, itu setahun lamanya dia tidak pernah menemukan. Alhamdulillahnya itu, karena dia ini berdoa, jangan sampai ya Allah, jangan sampai saya ketemu sama perampok ini, karena saya takut gitu kan, karena dia lillahi ta'ala, dia kan berhijab, berjilbab. Nah, suatu ketika dia naik gerbong lah, pulang dari ngaji, belajar Al-Quran. Ketika naik gerbong, tiba-tiba di situ ada perampok yang polisi cari, dan yang dia takut-takuti akan bertemu dengan perampok itu. Dan perampok itu sedang mengambil mengambil dari seorang wanita, dari perhiasannya yang dianting, di cincinnya, di gelangnya, dan berikut uangnya diambil dari tasnya. Ketika itu perempuan itu sudah terlanjur masuk, perempuan muslimah tersebut sudah terlanjur masuk ke gerbong tersebut dan sudah tertutup pintunya dan akan berjalan keretanya, dan dia nggak mungkin akan keluar lagi. Ya Allah, gimana nih, ya kan? Ya Allah, ada perampok itu, dan perampok itu sedang menganiaya perempuan itu, ya. Nah, abis ini berarti berikutnya saya dong yang akan dirampok, kata perempuan muslimah tersebut. Ya Allah, dan perempuan itu minta tolong, tapi apa daya saya juga takut gitu kan, saya juga seorang diri, saya hanya berdoa minta ampun, ya Allah gitu kan, hanya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya juga yakin gitu kan, kata guru saya, ada malaikat yang akan menaungi orang yang menuntut ilmu gitu kan, melindungi orang yang menuntut ilmu. Nah, selesai dia menganiaya perempuan tersebut dan sampai meninggal, ya, baru ingin melangkah ke perempuan tersebut, ya, dan tidak jadi. Perampok itu melangkah ke perempuan tersebut, kok dia nggak jadi ke sini ya, kenapa ya? Alhamdulillah, langsunglah terbuka gerbongnya, dia langsung turun untuk naik ke gerbong kereta yang lainnya karena saking takutnya. Habis itu langsung nelpon ke polisi bahwa ada perampok di gerbong kereta ini, sekian di kereta ini. Akhirnya polisi langsung nangkep tuh, bisa ketangkep. Karena selama itu tidak ada yang bisa melaporkan ke polisi. Ketika mau laporkan, dia dianiaya dan tewas ketika itu. Dan susah dong dia untuk menelpon polisi juga, ya. Dan perempuan muslimah itu akhirnya menelpon polisi dan sampai ketahuan lah, tertangkaplah perampok itu dengan banyak polisi yang menangani dan membawanya ke polisi, ke penjara. Dan perempuan itu menjadi saksi, dipanggil. Kamu melihat perampok ini untuk merampok kamu juga? Iya, tapi ketika itu alhamdulillahnya kebuka gerbong, akhirnya saya keluar dan menelpon. Tapi kenapa kamu? Nah, diinterogasi kan perampok, ya. Kenapa kamu nggak merampok perempuan ini, katanya. Ketika saya mau merampok, berjalan ke arah perempuan ini, ketika itu ada dua laki-laki berbadan besar, pakai baju putih, ya, dengan memegang senjata dari tombak emas. Dan saya tidak pernah melihat tombak itu, dan tajam sekali tombaknya. Saya juga nggak tahu itu senjata apa gitu kan. Dan kami takut semua dengan senjata itu, dan mereka pun ingin menghabisi kami. Jadi kami nggak berani, kami langsung mundur, ya kan. Ketika kami mundur, dia udah keburu kabur. Lah, langsung bertanya polisi, siapakah dua laki-laki itu, wahai wanita, katanya kan. Saya juga nggak tahu, katanya. Tapi dia yakin itu adalah malaikat. Karena apa? Guru ngajinya pernah bilang, insya Allah kamu dilindungi. Selama kamu berjalan untuk menuntut ilmu, pulang perginya insya Allah malaikat akan menaungi, melindungi orang yang menuntut ilmu. Dan kamu pasti akan selamat. Dia yakin itu adalah malaikat. Masya Allah, dia langsung terharu, dia langsung sujud syukur. Dia kaget dong, ini kenapa orang bersujud? Dia sujud syukur, ya. Karena ada malaikat yang melindungi dia. Masya Allah, tabarakallah. Nah, oke, jadi di sini menuntut ilmu itu betapa pentingnya. Apalagi mempelajari kitab Allah. Jangan pernah merasa dirugikan. Kenapa? Di situ akan selalu ada malaikat
yang menaunginya. Ya. Nah, ini juga ada ayatnya di surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Nah, ini ada ayatnya selanjutnya karena nggak muat, jadi Ibu bacakan. Wa makana mu'minuna, dan sebagian umat mukmin berjalan ya untuk melakukan perang, ya sebagian mereka melakukan perang, dan ada sebagian lagi mereka yaitu ta'ifatul yatafaqahu fiddin, sebagiannya lagi mereka menuntut ilmu untuk memperdalam ilmu agama. Waliyundiru, ya kenapa mempelajari ilmu agama? Kenapa? Untuk apa? Jika waliyundiru qaumahum idza raja'u, ketika yang berperang pulang, mereka mengajarkannya kepada yang berperang itu, yang ikut perang. Jadi sebagian ada yang menuntut ilmu agama dan sebagian ada yang diperintahkan untuk berperang, ikut ya kan berperang. Nah, ketika mereka mempelajari ilmu agama, orang yang selesai berperang pulang dan mereka diajarkan kembalilah dengan apa yang mereka dapat dari sebagian umat tersebut. Jadi di sini Allah menurunkan ayat tersebut ketika di kota Madinah, ketika itu Nabi Muhammad sedang melakukan perang. Kata Allah, wahai Muhammad, jangan semuanya ikut berperang, sebagian lagi untuk menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena ketika mereka selesai berperang, mereka dan yang sebagiannya lagi mengajarkan ilmu tersebut. Untuk apa? Nah, untuk menjaga mereka, karena ilmu itu akan menjaga mereka. Ya, jadi di sini menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, apalagi yang lebih penting lagi ilmu agama, ya, untuk bekal kita di akhirat nanti. Ya, ingat, investasi yang berharga adalah ilmu untuk bekal di akhirat. Investasi akhirat, karena akhirat adalah kehidupan kita jangka panjang, tapi kesuksesan di dunia hanyalah kehidupan kita kesuksesan kita jangka pendek. Ya, untuk itu terima kasih yang sudah menonton video Ibu. Semoga bermanfaat, khususnya untuk Ibu sendiri. Tetap semangat dalam menuntut ilmu walaupun di masa pandemi. Kenapa? Jangan pernah berputus asa. La tayasu min rahillah, fa inna yayasu min rahillah hum minal kafirin. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya, karena menuntut ilmunya adalah sebagian dari rahmat Allah. Ketika kita berputus asa, maka kita termasuk orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Makasih, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya Ibu sendiri. Jangan lupa untuk like and subscribe. Semoga jadi amal jariah kita semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.